Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa bertemu kembali dalam kajian Ensiklopedia Salat jilid yang kedua. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, silakan lihat kanan kiri, kalau tidak kenal, kenalan dan bukan salaman. Bukan saya suruh salaman tapi kenalan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas dua bab, dan bab yang terakhir yang kita bahas adalah bagaimana kalau imam posisinya duduk. Apakah makmum itu harus duduk juga ataukah boleh berdiri? Dan sudah ada pembahasan tentang ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan jika imam duduk maka makmum wajib duduk. Ada juga yang mengatakan jika imam duduk maka yang lebih utama duduk. Tapi kalau dia mau berdiri makmumnya boleh. Ada lagi yang mengatakan terserah mau dudukkah mau berdiri sama saja. Yang penting ikut imam. Dan ada juga yang mengatakan jika imam tadinya awalnya berdiri, kemudian dia di tengah sholat kehilangan kemampuan untuk berdiri lalu dia duduk, maka kita tetap berdiri. Di awal duduk ya duduk juga. Kalau awalnya berdiri, tengah-tengah lalu duduk, maka kita tetap berdiri. Di poin nomor 11, di halaman 684 untuk kitab berbahasa Arab dan 181 untuk kitab berbahasa Indonesia, sepertinya ada tambahan beberapa riwayat tentang apa yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Jadi seolah nomor 11 ini mengulang, sebatas penekanan saja. Untuk menghemat waktu kita dengar pembaca membacakan bahasa Indonesianya. Kata penulis dalam poin ke-11, iqtida'ul qa'imi bil jalisi al-ma'dzur jaizun. Poin 11. Dibolehkan bagi makmum yang sholat sambil berdiri untuk mengikuti imam yang sholat sambil duduk karena suatu alasan. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, Rasulullah SAW pernah jatuh sakit, maka beliau bersabda, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat orang-orang. Maka Abu Bakar keluar untuk sholat. Ketika Nabi SAW merasa sakitnya sedikit ringan, beliau pun keluar dengan dipapah oleh dua orang. Abu Bakar ingin mundur, tetapi Nabi mengisyaratkan agar tetap di tempatnya. Rasulullah SAW pun datang hingga beliau duduk di samping kiri Abu Bakar. Abu Bakar sholat sambil berdiri, sedangkan Rasulullah SAW sholat sambil duduk. Abu Bakar mengikuti sholat Rasulullah SAW, sedangkan orang-orang mengikuti sholat Abu Bakar. Nabi SAW pernah dalam keadaan sakit, beliau tidak bisa untuk mengimami, maka beliau perintahkan agar Abu Bakar yang mengimami orang. Setelah dirasa sakitnya agak ringan, maka beliau keluar dalam keadaan dipapah, lalu kemudian Nabi masuk. Ending dari cerita ini adalah Nabi sholat jadi imam dalam posisi duduk. Abu Bakar yang tadinya adalah imam berubah jadi makmum, dan Abu Bakar tetap berdiri, dan orang-orang juga yang menjadi makmumnya Abu Bakar semuanya tetap berdiri. Catatan boleh ditulis di dekat babnya ini. Catatan, sebagian ulama ada yang mengingkari riwayat ini jika dikatakan endingnya Nabi yang jadi imam.
Sebagian ulama ada yang mengingkari riwayat ini jika kesimpulan akhirnya diceritakan bahwa Nabi yang jadi imam. Yang benar, Nabi memang datang di papah, tapi Nabi masuk tetap jadi makmum. Tetap jadi makmum. Soalnya nanti akan janggal juga ketika jumlah rokaatnya imam lebih sedikit daripada makmum. Ya atau tidak? Coba kalau dalam cerita ini kita benarkan Nabi SAW itu sholat. Tadinya terlambat. Belakangan masuk ke dalam jamaah, ternyata Nabi jadi imam. Padahal Nabi terlambat. Berarti jumlah rokaat imam lebih sedikit daripada jumlah rokaat makmum. Yang ada harusnya makmum lebih sedikit dari imam. Jadi kalau imam salam, dia tinggal nambah, ya kan? Lah kalau imamnya yang lebih sedikit, bagaimana caranya? Maka sebagian ulama ada yang mengingkari. Mereka bilang tidak. Yang benar dalam cerita itu Nabi tetap sholat sebagai makmum. Tapi seandainya kita benarkan Nabi ketika itu masuk dan jadi imam, maka sesuailah dengan judul. Imamnya duduk, makmumnya berdiri. Jadi meskipun hadis ini dikatakan salah dari sisi ending ceritanya, maka tetap saja diperbolehkan apabila imamnya duduk, makmumnya berdiri. Hanya saja, masih ingat catatan minggu lalu? Saya pernah berikan catatan minggu lalu. Hanya saja, apabila dikhawatirkan nanti jadi fitnah, dikhawatirkan malah heboh, orang marah berkelahi di dalam masjid karena ada perbedaan, imamnya duduk, makmumnya berbeda pendapat, ada yang mau duduk, ada yang maunya berdiri. Lalu mereka saling berselisih, khawatirnya malah fitnah. Belum lagi di masjid itu ternyata ada imam selain imam yang lagi sakit ini. Maka yang lebih utama mungkin adalah sebaiknya imam yang satunya saja yang imami. Jadi imam yang sedang sakit ini hendaknya dia duduk jadi makmum, jangan jadi imam. Kemarin saya berikan contoh. Bayangkan kalau khotibnya dia ini sebenarnya lagi sakit kakinya. Lalu dia memaksakan diri untuk jadi imam, lalu dia bilang, "Jamaah, saya duduk ya." Jumatan. Bagian orang ada yang, "Oh, setauku Nabi itu kalau dia imamnya duduk, orang duduk juga." Lalu dia duduk. Sebagian lagi, "Oh enggak, yang benar itu berdiri." Akhirnya ada yang berdiri. Ada yang bingung. Ini yang benar yang mana? Berdiri apa duduk? Mungkin 10 menit pertama tidak jadi sholat Jumat. Hanya untuk mempertengkarkan mau duduk atau berdiri ini makmumnya. Akhirnya jadi keributan. Akhirnya masuk portal Balikpapan. Maka mendingan sudah. Imam yang lagi sakit Anda di belakang. Mau pakai kursi kah? Mau Anda mau duduk di lantai kah? Terserah. Yang penting yang imam yang berdiri aja. Daripada ribut nanti. Lanjut. Dalam lafaz Al-Bukhari disebutkan, lalu beliau keluar dengan dipapah oleh 2 orang dalam salat zuhur. Adapun dalam lafaz Muslim disebutkan, Nabi SAW mengerjakan salat bersama orang-orang, sedangkan Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, hadis ini telah dijadikan dalil oleh orang-orang yang membolehkan orang yang salat sambil berdiri mengikuti imam yang salat sambil duduk. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menetapkan bahwa banyak riwayat-riwayat bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan bahwa Nabi SAW menjadi imam dalam salat tersebut. Setelah menyebutkan perbedaan pendapat, menjelaskan bahwa di antara ulama ada yang menempuh jalan tarjih, sehingga dikedepankan riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar berposisi sebagai makmum untuk memperkuatnya. Ya, ini yang saya bilang tadi, sebagian ulama mereka mengingkari kalau cerita ini dikatakan akhirnya Nabi sebagai imam. Ada yang mengatakan dengan tarjih, ya, di sini disebutkan sini. Kata penulis, "Tsumma bayyana ba'da an dzakara al-khilafa anna min al-ulama man salaka at-tarjiha faqaddama ar-riwayata allati fiha anna Abu Bakr kana ma'muman lil-jazm biha." Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang menjadi imam adalah tetap Nabi dan bukan
Abu Bakar. Adapun Abu Bakar menjadi makmum. Wa minhum man salaka aqsa dzalik. Wa rajjaha anna Abu Bakrin kana imaman. Sedangkan sebagian ulama yang lain lebih mentarjih atau merojihkan pendapat bahwa pada kisah itu Abu Bakarlah yang tetap menjadi imam. Lanjut. Coba diulang, tadi saya kayaknya kecepatan. Ada juga di antara mereka yang menempuh jalan sebaliknya dan mentarjih bahwa Abu Bakar berposisi sebagai imam. Ada juga yang menempuh jalan penggabungan sehingga mengarahkan kepada adanya lebih dari satu kisah, yakni bahwasanya Rasulullah SAW terkadang sholat sebagai imam dan terkadang sebagai makmum pada saat jatuh sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dalam poin ke-11 ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa seorang makmum dalam posisi berdiri sedangkan imamnya dalam posisi duduk itu boleh hukumnya. Hanya saja perlu dipertimbangkan masalah dan mudarat apabila imam tetap duduk sementara jamaah di belakang banyak lalu menimbulkan keributan di antara mereka. Hanya saja misal saya pernah kasih contoh beberapa minggu yang lalu. Udah berapa bulan ya? Boleh deh dicatat dekat situ. Contoh yang paling aplikatif. Contoh yang paling aplikatif untuk nomor 11 ini. Bahwa imamnya duduk, makmumnya berdiri. Seperti suami sakit di atas ranjang. Suami sakit di atas ranjang. Berjamaah dengan istri yang sholatnya berdiri. Suami sakit di atas ranjang, lalu dia sholat berjamaah dengan istrinya, di mana istri sholatnya berdiri. Kita bisa bayangkan kalau suami masuk rumah sakit, yang nungguin siapa? Istri. Istri yang keberapa pun. Ya. Yang jelas yang nungguin istri. Nanti kan daripada nanti tidak jamaah, maka suaminya bilang, ayo kita sholat yuk. Aku sholatnya di atas ranjang, dalam posisi kaki selonjor, infus tetap nempel, dia duduk di atas ranjangnya, sedangkan istrinya ada di bawah, kakinya berpijak di atas lantai, dan ketika suaminya sujud dan ruku di atas ranjang, istrinya ruku dan sujud di lantai. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Lanjut nomor 12. Iqtida'ul jalisi al-ma'dzuri bil qa'imi la ba'sa bih. Poin 12. Makmum yang sholat sambil duduk karena suatu alasan boleh mengikuti imam yang sholat sambil berdiri. Ini kebalikan dari nomor 10 dan 11. Kalau nomor 10 dan 11, imamnya yang duduk. Adapun di nomor 12, imamnya yang berdiri. Sedangkan makmumnya duduk. Boleh diberi catatan, contoh? Dan contohnya di mana-mana ya. Makmum sholat di atas kursi karena tua. Dan ini kita dapati banyak kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semoga yang belum pernah ke sana Allah mudahkan ke sana. Semoga yang sudah pernah ke sana lagi. Makmumnya tua, kemudian mereka duduk di atas kursi. Contoh yang lain, ada makmum, beberapa kali saya lihat di BDI juga termasuk, ada makmum tabrakan. Kemudian kakinya tidak bisa kalau nekuk. Jadi dia sedari awal duduk di lantai dalam posisi kaki selonjor ke arah kiblat. Ya. Maka ini juga tidak mengapa. Adapun yang nomor 12 ini saya yakin kalau di mana-mana karena sudah umum jadi orang bisa memahami. Ya. Yang kadang kurang bisa dipahami karena kurang umum adalah imamnya yang duduk. Apa dalil bolehnya imam berdiri, makmumnya duduk? Silakan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas radhiyallahu anhu. Dia bercerita,
Rasulullah SAW ketika jatuh sakit, sholat di belakang Abu Bakar sambil duduk di atas baju dan beliau berselimut dengannya. Juga didasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, Rasulullah SAW pernah sholat sambil duduk di belakang Abu Bakar ketika beliau jatuh sakit yang menyebabkan kematiannya. Ya. Ada dua riwayat yang sudah kita baca, di antaranya adalah riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfa Abi Bakrin fi maradihi alladhi mata fihi qa'idan." Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Abu Bakar di masa-masa beliau sakit, yang sakit ini mengantarkan kepada wafatnya beliau. Beliau salat di belakang Abu Bakar dalam posisi duduk, sementara Abu Bakar berdiri. Kalau kita tadi ikuti perkataan ulama yang mengatakan riwayat yang pertama yang diingkari tadi, itu tidak benar. Cerita yang benar adalah Rasul memang sakit, kemudian Rasul suruh Abu Bakar ngimami. Ketika sakitnya mulai berkurang, Nabi datang ke masjid. Ketika Nabi datang ke masjid, yang benar endingnya adalah Nabi tetap makmum. Dalam posisi apa? Duduk. Sementara Abu Bakar memang tetap jadi imam, posisinya berdiri. Kalau kita ngikuti tarjih ini, maka sudah jelas. Itu bisa jadi dalil bahwa seorang makmum yang duduk itu bisa menjadi makmum bagi imam yang berdiri. Lanjut. Mengenai kedua hadis di atas, Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, di dalam keduanya terdapat dalil yang membolehkan sholat orang sambil duduk karena suatu alasan di belakang imam yang sholat sambil berdiri. Dan saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat dalam hal tersebut. Contoh yang lain, Contoh aplikatif ya. adalah kadang-kadang ada sebagian makmum yang berdiri di belakang imam sholat tarawih atau sholat tahajud yang bacaannya panjang. Bacaan imam ini misalnya ditarget satu rakaat itu 1,5 halaman. Ditarget dalam 10 hari terakhir tamat 30 juz. Sebagaimana di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau di musim-musim umroh i'tikaf. Kita kalau i'tikaf di 10 hari yang terakhir di Masjidil Haram terutama. Ya, karena saya lebih suka kalau di Masjidil Haram, lebih tahan. Karena bacaan imam yang bagus dan indah, kita bisa khusyuk kalau di belakangnya. Tapi ada sebagian jamaah yang mungkin karena belum terbiasa 1 rakaat 1,5 halaman, akhirnya kadang-kadang mereka duduk di atas kursi. Ada juga yang kalau bahasa orang Balikpapan itu sangu kursi. Apa maksudnya sangu kursi? Ya memang disiapkan begitu. Jadi cari kursi-kursi yang kursi lipat, kemudian dia berdiri, ditaruh memang di belakangnya itu kursi lipatnya. Jadi nanti kalau dia merasa sudah kecapean, dia duduk dan tentu imam Masjidil Haram tetap dalam posisi berdiri. Semoga yang belum pernah i'tikaf di sana Allah mudahkan. Lanjut. Telah disajikan penggabungan antara hadis-hadis yang menjelaskan apakah Nabi SAW di dalam sholat ini berposisi sebagai imam atau makmum. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, tidak ada masalah bagi orang yang tidak mampu berdiri untuk sholat di belakang orang yang sholat sambil berdiri, yakni imam berdiri, sedangkan makmum duduk. Jika memang dia tidak mampu berdiri, yang demikian itu tidak salah. Sebagaimana sebaliknya, makmum sholat sambil berdiri, sedangkan imam sholat sambil duduk. Tidak ada masalah bagi imam untuk sholat sambil duduk, sedangkan makmum sambil berdiri, sebagaimana Nabi SAW membiarkan para sahabat berdiri pada beberapa kali kesempatan dan tidak menyuruh mereka duduk. Tetapi terkadang juga beliau menyuruh mereka untuk duduk. Maka beliau bersabda, Idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. jika imam sholat sambil berdiri, kerjakanlah sholat sambil berdiri juga. Jika dia sholat sambil duduk, sholatlah kalian semua sambil duduk. Nas yang valid dalam kitab As-Sahihain adalah bahwa dalam sholat Nabi SAW bersama Abu Bakar, yang menjadi imam adalah beliau, sedangkan Abu Bakar adalah makmum yang menyambung suara Nabi kepada para jamaah. Riwayat orang yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW yang menjadi makmum terhadap pandangan tersebut masih perlu dikaji ulang. Ya, dikatakan di sini fafiha nadhar. Amma riwayatu man rawa annahu kana ma'muman fafiha nadhar.
dan riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu yang menjadi makmum, maka ini masih butuh dikaji. Atau juga sebaliknya, tadi kita katakan ada isyarat, sebagian ulama mengatakan yang lebih valid justru sebaliknya. Jadi di sini ada ikhtilaf ulama dari sisi siapakah yang sebenarnya menjadi makmum ketika itu. Apakah Nabi ataukah Abu Bakar? Lanjut. Yang valid adalah bahwa beliau menjadi makmum dalam kisah Abdurrahman bin Auf di dalam perang Tabuk. Ketika beliau datang, Abdurrahman bin Auf tengah mengerjakan salat subuh 1 rakaat bersama orang-orang. Nabi SAW dan Mughirah pun mengerjakan salat bersama mereka. Kemudian menyempurnakan rakaat yang tertinggal, yakni ketika Abdurrahman mengucapkan salam. Maka beliau berdiri lalu menyelesaikan rakaat yang tertinggal. Kemudian setelah mengucapkan salam, beliau bersabda, Asabtum wa ahsantum. kalian sudah melakukan yang benar dan baik. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau tadi ada perbedaan pendapat ulama, sebenarnya dalam kasus Nabi datang belakangan, kemudian Nabi masuk ke dalam jamaah, dalam kisah yang bersama Abu Bakar tadi, sebenarnya yang jadi imam itu akhirnya siapa? Apakah Nabi Ataukah Abu Bakar? Bukan oleh Syekh bin Baz, riwayat penguat. Nabi SAW pernah mengalami kejadian yang kurang lebih sama. Ada kejadian Nabi dalam peperangan, dan ada kejadian di mana Nabi SAW pergi menyelesaikan perpecahan atau permasalahan orang. Sampai sini paham? Akhirnya yang mengimami adalah Abdurrahman bin Auf. Nabi datang belakangan. Ketika Nabi datang belakangan, Abdurrahman bin Auf tetap melanjutkan posisi sebagai imam. Sementara Nabi SAW tetap jadi makmum dan masbuk. Setelah Abdurrahman bin Auf salam, karena Nabi masbuk, berarti Nabi tambah rakaat yang kurang. Sampai sini paham? Setelah selesai Nabi dari penambahan rakaat dan sudah selesai dari salam, maka Nabi mengomentari perbuatan Abdurrahman bin Auf. Kata beliau, asabtum wa ahsantum. Nah ini yang benar. Yaitu lanjutkan. Harusnya tidak berganti. Siapa yang tadinya jadi imam kok mundur jadi makmum, yang datang belakangan malah jadi imamnya. Ya. Ini dijadikan sebagai penguat bahwa sebenarnya yang lebih tepat adalah Kalau memang imam pengganti memang sudah di posisi imam, datang imam yang asli, maka tidak usah tukaran. Tidak usah tukaran. Mungkin juga Rasulullah SAW salat di belakang Abu Bakar ketika beliau jatuh sakit yang mengantarkan kematian beliau dalam beberapa waktu, yaitu ketika Abu Bakar menjadi imam bagi orang-orang. Wallahu a'lam bishawab. Dalam masalah ini memang ada ikhtilaf ulama. Masalah yang terakhir, masalah qiraatul ma'mumi khalfal imami wajibatun 'alal qaul as-sahih fi as-salati sirriyah wa al-jahriyah. Poin 13. Bacaan makmum di belakang imam adalah wajib menurut pendapat yang benar, baik dalam salat sir yaitu zuhur dan asar maupun jahar yaitu subuh, maghrib dan isya. Sebelum dilanjut, boleh dicatat dulu supaya jadi pijakan. Jadi kebingungannya akan terjawab di depan sebelum kita baca riwayat-riwayat yang nanti akan mungkin membingungkan. Catatannya adalah ada ikhtilaf ulama. Ada ikhtilaf ulama dalam masalah makmum membaca atau tidak di belakang imam. Ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat ulama dalam masalah makmum sebenarnya di belakang imam itu baca juga atau tidak usah baca. Pendapat pertama mengatakan wajib baca. Wajib baca. Cuma nanti kita akan bingung, kapan dia bacanya? Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib baca. Caranya
Imam baca satu ayat, dia ngikuti satu ayat. Jadi imamnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia juga baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Tapi masalahnya ada sebagian imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kayak apa dia bacanya? Alhamdulillah Rabbil Alamin Maliki Yaumiddin. Gitu. Akhirnya balap-balapan. Belum lagi dengan imam yang tarawihnya ngebut. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin Maliki Yaumiddin. Kapan dia bacanya itu, Mam? Masa amin doang? Yang dimaksud sini bukan aminnya tok. Yang di sini maksudnya adalah baca Al-Fatihah enggak? Baca surat enggak? Sebagian ulama ada yang mengatakan begini. Imam didengarin dulu. Misalnya Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imamnya diam, memberi kesempatan makmum untuk membaca. Jadi makmum baca cepat. Amin. Tapi kan kalau diberi kesempatan begitu terasa betul itu imam nungguin makmum. Ya tidak? Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak usah baca. Karena bacaan imam mewakili bacaan makmum. Pendapat yang kedua mengatakan tidak usah baca. Itu sudah untungnya berjamaah. Jadi kita jadi makmum itu tidak baca juga tidak apa-apa. Karena sudah diwakili oleh bacaan siapa? Imam. Pendapat ketiga mengatakan selama suara imam terdengar, maka cukup dengar. Selama suara imam terdengar, maka cukup dengarkan. Seperti sholat subuh, Salat tarawih, salat Jumat, itu kan suara imam terdengar. Maka cukup dengarkan. Tidak usah baca sendiri. Ustadz, bagaimana kalau kayak maghrib dan isya? ada rakaat yang terdengar, ada rakaat yang tidak terdengar. Maka jawabannya, pokoknya kalau terdengar suaranya, jangan baca, dengerin aja. Jadi rakaat 1, 2-nya maghrib dan isya, dengerin aja. Lalu, lanjutkan catatnya. Selama suara imam Tidak terdengar, maka baca sendiri. selama suara imam tidak terdengar, maka baca sendiri. Seperti sholat zuhur, asar. Rakaat 3-nya maghrib, rakaat 3, 4-nya isya. Karena suaranya imam tidak terdengar, maka baca sendiri. Nanti kita akan baca dan insya Allah penulis akan menguatkan pendapat yang pertama. Yang mewajibkan baca sendiri. Karena dari judul saja sudah kelihatan. Apa tadi judulnya? Coba dibaca, apa judulnya? Bacaan makmum di belakang imam adalah wajib menurut pendapat yang benar. Baik dalam sholat sir, yaitu zuhur dan asar, maupun sholat jahar, subuh, maghrib, dan isya. Menurut penulis, sebagaimana yang juga dikuatkan oleh guru beliau yaitu Syekh bin Baz, bahwa makmum itu wajib baca sendiri. Apakah suaranya imam terdengar ataukah suaranya imam tidak terdengar, sama saja. Makmum baca sendiri. Saya pribadi, karena kita bukan orang yang taklid dan mengerti cara pendalilan, saya pribadi kalau saya ditanya, maka saya lebih condong pendapat ketiga. Saya lebih condong pendapat ketiga. Yaitu, kalau suaranya imam terdengar, maka saya mendengar.
Tapi kalau suaranya imam tidak terdengar, maka saya baca sendiri. Alasannya adalah karena firman Allah Ta'ala, Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. jika dibacakan Al-Quran, maka diamlah dan dengarkan, supaya engkau mendapat rahmat. Termasuk di dalamnya adalah bacaan imam waktu sholat. Ketika imam membaca Al-Fatihah dan suaranya terdengar, maka masuk di dalam firman Allah Ta'ala ini. Bila Quran dibacakan, maka diam, dengarkan supaya kalian mendapat rahmat. Alasan yang lain, kalau kita sibuk baca sendiri, lalu imam tiba-tiba berhenti di tengah karena misalnya lupa bacaannya. Kadang-kadang jadi tidak ada orang yang bisa mengoreksi bacaan imam. Itu tidak? Imam lupa misalnya. Walaqad khalaqnal insana min salsal. Min salsal apa? Min salsal. Dia terbata-bata di situ. Kalau kita sendiri juga, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika dia min salsal, diam dia, kita langsung kaget. Apa? Kenapa kok diam? Itu tidak. Bukan kita tidak bisa melanjutkan bacaan imam, kita hafal bacanya apa yang dibaca imam ini. Cuma masalahnya kita tadi karena sibuk baca sendiri, kita jadi tidak tahu dia berhentinya di mana. Itu tidak. Maka saya pribadi lebih condong pendapat ini karena memang berulang kali ketika kita ngeblank sendiri atau kita ada yang kita pikirkan sendiri atau kita sibuk dengan bacaan sendiri, kita tidak tahu imam ini salahnya di mana dan tidak bisa kita koreksi. Padahal misalnya dia cuma baca ad-duha misalnya. Jadi pahami? Nah. Adapun nanti kalau imamnya suaranya tidak terdengar, barulah kita baca sendiri sebagaimana sabda Nabi SAW yang nanti akan kita temukan di dalam pembahasannya. Coba dibaca. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu yang dimarfukannya. Di dalamnya disebutkan, mungkinkah kalian membaca bacaan di belakang imam kalian? Kami menjawab, benar. Benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. janganlah kalian melakukannya kecuali membaca Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Juga didasarkan pada hadis Muhammad bin Abi Aisyah dari salah seorang sahabat Nabi SAW. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, mungkinkah kalian membaca bacaan sedang imam juga membaca? Mereka berkata, kami memang benar-benar melakukannya. Beliau bersabda, La illa an yaqra ahadukum bi Fatihatil Kitab. jangan kecuali salah seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah. Ya. Sebelumnya kata mungkinkah, mungkin diganti aja ya. Mungkinkah, Nabi itu bukan tanya sebenarnya, tapi klarifikasi. Apakah benar? Ya. Nabi tanya, apakah benar kalian ini sepertinya membaca sesuatu ya kalau di belakang imam? Maka mereka bilang, iya Rasulullah. Nah, ya memang begitu. Inna lanaf'al. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la, jangan baca sendiri. Illa an yaqra'a ahadukum bi Fatihatil Kitab. Kecuali kalau kalian baca Al-Fatihah. Hadis ini, dua riwayat yang sudah kita baca, Menunjukkan bahwa seorang makmum tetap baca sendiri. Tetap baca sendiri. Inilah dalil yang dibawakan untuk pendapat pertama. Bisa dipahami? adapun dalil untuk pendapat yang ketiga tadi saya sudah katakan, ada firman Allah Ta'ala, jika dibacakan Quran maka dengarkan, Diam, dengarkan, dan itu supaya kalian mendapatkan rahmat. Gitu. Lanjut. Para ulama rahimahullah berbeda pendapat mengenai hukum bacaan Al-Fatihah di belakang imam dalam salat berjamaah, yang terdiri dari 3 pendapat. Dan ini sudah kita catat tadi di awal. Apa saja? Ada yang berpendapat bahwa bacaan di belakang imam wajib, baik dalam salat jahar maupun sir. Ya, mau sholatnya jahar kah? Atau sirriyah kah? Makmum harus baca.
Oh ya, catat dulu. Tadi saya enggak kasih catatan. Catatan Salat jahriyah, siapa tahu ketemu suatu saat dengan istilah ini. salat jahriyah maksudnya adalah salat yang suaranya imam terdengar. Lawannya, salat yang suaranya imam tidak terdengar itu namanya salat sirriyah. Apa yang imamnya terdengar? Jahriyah. Sedangkan yang imamnya tidak terdengar suaranya sirriyah. Ini pendapat pertama. Jahriyah maupun sirriyah baca. Bagaimana bacanya dan kapan bacanya? Tadi sudah saya kasih contoh. Ada yang mengatakan sepenggal-sepenggal ayat, tetapi ini akan sulit kalau imamnya membacanya langsung disambung. Dan ada juga yang mengatakan kalau sudah selesai amin, maka imamnya diam, memberi kesempatan buat makmum membaca. Terus? Ada juga yang berpendapat lain, yakni bahwa makmum perlu membaca bacaan dalam sholat jahar dan sholat sir. Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa makmum hanya perlu membaca bacaan dalam sholat yang imamnya membaca dengan sir dan tidak perlu membaca bacaan pada sholat yang imamnya membaca jahar. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa bacaan Al-Fatihah adalah wajib. Para ulama hanya berbeda pendapat mengenai bacaan Al-Fatihah oleh makmum. Ada yang mengatakan bahwa bacaan Al-Fatihah oleh makmum itu wajib mutlak. Dan inilah pendapat yang paling rajih dan jelas. Ya, kata Syekh bin Baz, wa hadza arjahul aqwal wa adharuha. Pendapat yang mewajibkan yang nomor satu, Sirriyah maupun jahriyah makmumnya baca, inilah pendapat yang lebih rajih. ya, tapi saya pribadi tadi saya sudah bilang kalau saya dalam pengamanan pribadi Dan bila di kajian saya ditanya, maka saya lebih pilih pendapat yang ketiga. Karena pendapat yang ketiga ini lebih menggabungkan dalil-dalil yang ada. kalau kita katakan Pendapat yang pertama lebih rajih sebagaimana pendapat Syekh bin Baz bahwa makmum itu juga harus membaca meskipun jahriyah ataupun sirriyah. Pertanyaannya, ketika imam membaca lalu kita baca sendiri, bagaimana cara mengamalkan firman Allah tadi? Jika dibacakan Quran maka diam dan dengarkan. Begitu. Kita padahal disuruh diam dan mendengarkan. Jadi saya lebih condong pendapat yang ketiga. Lanjut. Selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa bacaan Al-Fatihah bagi makmum itu wajib dalam sholat sir, tetapi tidak pada sholat jahar. Yang rajih adalah pendapat pertama, tetapi jika makmum meninggalkannya karena faktor ketidaktahuan, lupa, atau karena taklid, sholat tetap sah. Ya, kata penulis, lakin intarokaha al-ma'mumu jahlan au nisyanan au taqlidan, jika makmum tidak mau membaca Al-Fatihah atau tidak membaca Al-Fatihah, entah karena kejahilan, dia tidak tahu, atau dia lupa, keasikan dia dengan dirinya sendiri, pikirannya melayang lalu dia tidak baca Al-Fatihah, atau taklid. Mungkin taklid di sini maksudnya adalah dia mengikuti pendapat ketiga. Atau kalau dia mengikuti pendapat ketiga, sahhat salatuhu, maka tetap sah salatnya. Tetap sah salatnya. Terus? Tetapi jika dia meninggalkannya dengan sengaja, padahal dia mengetahui dalil-dalil yang mewajibkannya, maka disinilah letak kesalahan tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan 3 pembahasan ini karena kalau lompat ke pembahasan berikutnya nanti pasti terpotong di tengah. Ya, kita simpulkan dari nomor 11. Bolehkah seorang makmum itu berdiri sementara imamnya duduk? Jawabannya boleh. Hanya saja tadi ada hanya sajanya lagi. Apa hanya sajanya tadi? Hanya saja seandainya dikhawatirkan nanti terjadi fitnah di antara makmum, terjadi perdebatan dan perselisihan, atau bahkan keributan di dalam masjid, sementara ada imam yang sehat karena dia juga imam di situ, maka sebaiknya yang dikedepankan adalah imam pengganti saja, imam yang satunya lagi.
Tapi bila ini tetap dilaksanakan, maka boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Tadi saya beri contoh, seorang suami sakit di atas ranjang rumah sakit, dia sholat di atas ranjang sebagai imam, istrinya yang sedang menjaga menjadi makmum dalam posisi berdiri. Bolehkah itu dilakukan? Jawabannya, boleh. Di nomor 12, tadi kita belajar tentang boleh tidaknya imamnya yang berdiri, makmumnya duduk. Dan ini pun jawabannya adalah boleh. Semisal di antara makmum itu ada yang tua, ada makmum yang baru saja sakit atau kecelakaan, dan ada juga makmum yang mungkin tidak kuat dengan panjangnya bacaan imam, semisal di sholat tarawih yang mentargetkan 30 juz tamat. Sebagian makmum akhirnya tidak sanggup, lalu dia memilih untuk duduk di kursi. Bolehkah ini semua? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Sebagaimana perbuatan Nabi SAW, di mana beliau pernah meminta Abu Bakar untuk menjadi imam, sementara Nabi jadi makmum dalam posisi Abu Bakar berdiri, sementara Nabi duduk. Dan itu terjadi di hari-hari sakitnya beliau yang mengantarkan kepada wafatnya. Kemudian di poin ke-13 kita dapati faidah tentang makmum itu sebenarnya di belakang imam harus baca sendiri atau tidak? Jawabannya apa jemaah? Ada 3. Ini kalau teman-teman ditanya nih. Yang nanya teman kantornya kah? Atau yang nanya misalnya keluarganya. Ya, ditanya, Bi, jenggotmu panjang sekarang ya. Kamu pasti banyak ilmunya. Ya atau tidak? Kalau jenggotnya panjang dianggap banyak ilmunya. Coba kalau ke kilo 70 mau ke Samarinda, sampai di kilo 70 ada beberapa orang yang belum sholat, terus semuanya masuk. Kira-kira yang jadi imam siapa? Yang panjang jenggotnya, ya kan? Nah, ini kan panjang jenggotmu sudah, berarti banyak sudah ilmumu, ya kan? Aku mau tanya, sebenarnya kita kalau jadi makmum itu di belakang itu baca sendiri kan? Enggak baca? Apa jawabannya? Jawabannya? Ada ikhtilaf ulama. Ya. Ada ikhtilaf ulama dalam 3 pendapat. Jangan bilang baca om. Jangan juga bilang jangan baca om. Jangan juga bilang kalau suaranya imam terdengar, dengarkan. Kalau suaranya imam tidak terdengar, baca. Jangan bilang itu semua. Tapi dahulukan apa? Informasi. Di sini ada perselisihan ulama. Ada ikhtilaf om, ada ikhtilaf kak. Apa itu ikhtilaf? Jawabannya, ada perbedaan pendapat ulama dalam 3 pendapat. Ada yang bilang baca, mau sholatnya itu sirriyah kah, jahriyah kah, pokoknya baca. Sirriyah itu apa? Jahriyah itu apa? Nanti dulu, itu nanti setelahnya ya. Yang penting tahu dulu ada ikhtilafnya. Antum jadi semakin kelihatan kayak itu nanti dulu, jahriyah sirriyahnya nanti sebentar. Saya jelasin dulu. Sebagian ulama mengatakan wajib baca. Sholatnya sirriyah kah, jahriyah kah, pokoknya baca. Pendapat yang kedua mengatakan jangan baca. Karena bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum. Pendapat yang ketiga mencoba menjadi perantara 2 pendapat yang pertama. Mereka mengatakan kalau suaranya imam terdengar alias pada jahriyah, maka dengarkan. Bila suaranya imam tidak terdengar, semisal dalam sholat sirriyah, maka baca sendiri. Sirriyah itu apa? Jahriyah itu apa? Baru jelaskan. Apa sirriyah? Sholat yang suaranya imam tidak terdengar. Apa itu jahriyah? Sholat yang suaranya imam terdengar. Makanya saya lebih cenderung berkata bukan sirriyah dan jahriyah, tetapi saya lebih cenderung mengatakan suaranya imam terdengar atau tidak. Karena maghrib dan isya itu ada 2 kondisi. Rakaat 1-2-nya terdengar, rakaat 3 atau 3-4-nya tidak terdengar. Jadi dia ada jahriyahnya dan ada sirriyahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah, saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam, tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian,
Rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Masih ada 7 menit untuk tanya jawab. Ustadz, bagaimana jika milih pendapat ketiga, ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya tidak fokus dan lupa menyimak bacaan imam? Apakah makmum baca Al-Fatihah sendiri? Saya jawab, kalau kita mengambil pendapat ketiga, kita cermati apa tadi kata-katanya? Jika suara imam terdengar, maka dengarkan, alias tidak membaca. Nah, saat kita tidak fokus, itu kan kita tetap mendengarkan, ya atau tidak? Yang dilarang itu adalah sibuk baca sendiri. Jadi kalaupun makmumnya itu tidak fokus, akhirnya mendengarnya itu kadang-kadang melayang-layang hafalannya atau bacaannya, tidak apa-apa. Yang terpenting dia tidak sibuk membaca sendiri. Ya, karena kadang-kadang kita memang saat sedang mendengarkan imam, kadang kita kehilangan fokus pada hal tertentu. Pada titik-titik tertentu kita kehilangan fokus. Seperti imam lupa bacaannya. Kita langsung ikut lupa juga apa yang dia baca. Imam kita perhatikan kok makharijul hurufnya itu salah-salah. Jadi kita akhirnya fokus pada hurufnya. Kita sibuk di dalam hati itu mengoreksi hurufnya imam. Kalau imamnya baca ha, dibacanya ha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan seperti itu nanti kita akan terganggu fokus kita untuk mengoreksi Rahim, Rahman, gitu kan dalam hati. Maka tidak apa-apa. Yang penting adalah baca sendiri. Ketika sholat sirriyah, makmum belum selesai baca Al-Fatihah, sedangkan imam sudah ruku. Apakah makmum ikut ruku atau menyelesaikan bacaan Al-Fatihah? Bab yang kita sedang pelajari ini teman-teman, di paling awalnya adalah bab tentang mutaba'ah dengan imam, mengikuti imam. Dan ada rincian-rincian tentang seorang makmum itu tidak boleh terlalu terlambat dari imam. Kalaupun dia terpaksa terlambat, intinya tidak boleh terlalu lama sehingga misalnya berbeda satu rukun. Ya, maka masih tetap diperbolehkan apabila misalnya Al-Fatihahnya makmum ini sudah tinggal 1 ayat saja lagi. Sudah sampai Siratal ladzina an'amta alaihim, terus tiba-tiba imamnya ruku. Dia bisa menyelesaikan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Hanya selisih sedikit, maka dia boleh selesaikan Al-Fatihahnya. Tapi kalau dia baru mulai Al-Fatihah, sementara imamnya ruku, kalau dia paksakan dia selesaikan Al-Fatihah, terus ternyata imamnya bangkit, dia baru ruku, maka dia bisa jadi selisih jauh dengan imam. Maka dikira-kira ini sudah tinggal sedikit lagi, dilanjutkan tidak apa-apa. Yang penting bisa ruku sama imam. Tapi bisa kalau seandainya dipaksakan untuk diselesaikan Al-Fatihahnya, malah terlambat dari imam terlalu jauh, maka tinggalkan Al-Fatihahnya. Oh, berarti tidak sempurna Al-Fatihahnya. Tidak apa-apa, itu uzur. Karena mengikuti imam lebih utama daripada menyelesaikan bacaan sendiri. Bagaimana cara mengarahkan orang awam untuk memilih jika ada ikhtilaf ulama? Orang awam itu dia tidak bisa memilih ikhtilaf kecuali dengan cara taklid juga. Tadi saya sebutkan ada ikhtilaf ulama, apakah makmum harus baca atau tidak. Ada pendapat pertama, kedua, ketiga. Orang awam yang belum bisa menelaah dalil,
belum mengerti ilmu usul fikih, biasanya dia mengikuti salah satu dari pendapat-pendapat ini, taklid juga. Karena tidak mengerti tentang cara pendalilan. Belum mengerti usul fikih sehingga belum tahu tentang metodologi tarjih, metodologi jama' atau metodologi nasakh. Ya. Jadi orang awam itu tidak mengerti cara memilih ikhtilaf, mau pendapat yang mana. Tapi selama mereka masih belajar, ya, maka itu tetap lebih utama daripada tidak mengerti ikhtilaf sama sekali, lalu akhirnya seperti pakai kacamata kuda. ada sebagian hal di dalam fikih Islam yang memang itu ada ikhtilaf ulama, misalnya jadi jadi 2 pendapat, 3 pendapat, bahkan ada yang 8 pendapat. Siapa yang tahu masalah apa itu? Saya kasih hadiah roti 7 days. Bukan 5 days ya. Siapa yang tahu? Sebutkan Masalah yang pernah kita kaji yang isinya itu 8 pendapat. Ada yang tahu? Satu masalah ini ada 8 pendapat ulama. Yaitu masalah sujud sahwi banyak. Masalah apa? Sujud sahwi dalam tentang apa? sebelum salam atau setelah salam. Ahsantum. Yaitu masalah sujud sahwi, apakah sebelum salam ataukah sesudah salam. Itu ada 8 pendapat ulama. Ya kan? Mungkin teman-teman saat belajar itu, karena mungkin belum pernah belajar usul fikih, yang penting tahu ada 8 pendapat. Setelah tahu 8 pendapat, tahu cara penerapannya sebagian dari pendapat ini. Maka itu tetap lebih utama. Kemudian ada pun nanti kalau ada ikhtilaf ulama, dan porsinya untuk orang awam sebaiknya adalah melihat atau membaca buku-buku yang di dalamnya ada ikhtilaf ulama, yang di dalamnya mungkin ada perdebatan dalil, tapi tetap mudah untuk dikaji oleh orang awam gitu. Contohnya apa? Buku Sahih Fiqh Sunnah. Ada buku Sahih Fiqh Sunnah. Ini dulu pernah dikajikan oleh Ustadz Abdurrahman rahimahullah dulu hari Senin di Gunung Pipa. Ya. Saya maklumi untuk beliau mengajarkan buku itu karena kalau kita baca memang ada perang dalil. Bagi orang awam itu mungkin kadang-kadang jelimet. Tapi bagi orang yang memang meskipun dia awam tapi dia punya daya tangkap yang lumayan, Suka untuk membaca buku. untuk memahami pembahasan dan tarjihnya itu mudah. Apalagi nanti di ujung pembahasan itu setelah pendapat pertama dalilnya ini, pendapat kedua pendapat ini, pendapat ketiga dalilnya ini. Ya, pendapat kedua dalilnya ini, pendapat ketiga dalilnya ini. Lalu di ujungnya penulis lebih memilih pendapat yang ini. Sehingga bagi orang awam semakin mudah bagi mereka untuk membaca ikhtilaf karena ada jurusnya nanti terakhir ke arah mana yang lebih utama untuk dipilih pendapat-pendapat ini. Bisa dipahami? Adapun cara yang ideal bagi orang awam, pertama kalau menurut saya adalah harus ikut kelas Quran. Bila belum bisa baca Quran secara lancar dan makharijul hurufnya belum begitu tepat. Nanti kalau sudah ikut kelas Quran, makharijul huruf sudah tepat, baca harokat juga lancar, baru bisa ikut kelas bahasa Arab. Karena kelas bahasa Arab nanti 2 kuncinya, tentang huruf, tentang harokat. Kalau sudah ikut kelas bahasa Arab, insya Allah pintu usul fikih, Pintu kaidah fikih terbuka lebar. Bagi orang awam yang belum belajar bahasa Arab, maka dia ibarat di satu kafling, dia di luar pagar. begitu dia belajar bahasa Arab, maka dia akan ada Di dalam pagar tapi belum dalam rumah. begitu dia sudah belajar usul fikih, maka dia ada di dalam rumah. Untuk buka jendela-jendelanya sangat mudah. Begitu. Habis waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.